Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Hidup kita di dunia ini sementara. Pemazmur berkata, batas umur kita adalah 70 tahun atau 80 tahun jika kuat. Itu pun disertai dengan banyak kesengsaraan. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita cari di dalam kehidupan ini? Sesungguhnya ketika orang berumur 50 tahun, orang yang namanya cantik, yang namanya ganteng, itu mulai ada kerutan, ya, mulai wajahnya tidak cantik lagi, ya, mulai rambutnya mulai ada putih-putihnya. Mulai walaupun dicat, ya, dicat nanti ujungnya itu juga putih lagi, ya, nggak hitam semua, meskipun dicat merah gitu ya, nanti tetap aja putih-putihnya itu muncul, ya. Pergi ke salon juga ya, ngirangin kerutan ya, supaya cantik. Udah umur 50-an itu lama-lama ya udah nggak ada yang ngelirik lagi, ya, karena makin lama makin tua, makin keriput. Apa sih yang kita cari? Ketika umur 60-an, ya, pimpinan, bawahan, itu sama saja. Sudah pensiun semuanya. Pensiun, ya, yang pensiun. Nggak ada lagi, sama, kita udah nggak kerja lagi. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Ketika umur 70-an, punya uang, nggak punya uang sama. Makan harus hati-hati, ya, nggak boleh makan cukyo lagi berlebihan, babi panggang, itu harus hati-hati, ya, kikil, ya, itu harus hati-hati, kolesterol tinggi nanti, ya, darah tinggi, ya, harus hati-hati. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Ya. Ketika umur 80-an, punya uang, nggak punya uang, sama. Mau pergi-pergi sudah susah, jalan kaki sudah kuat, nggak kuat jalan, ya, nggak kuat lagi. Nah, pergi kemana-mana sulit untuk menikmati alam, ya, karena sudah tua. Apa sih yang kita cari? Umur 90 tahun jika masih hidup, ya, rumah besar, rumah kecil, sama aja. Mungkin orang hanya berbaring saja di tempat tidur, nggak bisa buat apa-apa. Kaya, miskin, sama aja. Nggak ingat lagi, deposito saya ada berapa, ya, di lemari uang saya ada berapa, nggak ingat lagi, sekarang sudah pikun. Sesungguhnya apa sih yang kita cari di dalam hidup ini? Apa yang kita cari? Sang pengkhotbah mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan itu semua. Orang mencari kekayaan, orang mencari kepuasan, prestasi, pada akhirnya tidak dibawa mati. Ya. Kita tinggalkan untuk orang lain. Kita yang bersusah-susah payah, belajar, menggali pengetahuan, ya, lalu mencari uang, lalu diberikan kepada siapa? Orang lain. Pengkhotbah itu adalah seorang yang pandai, seorang yang cerdas, seorang yang kaya. Dia bisa disamakan dengan Salomo. Salomo itu kaya, Salomo itu berpengetahuan, jaya kerajaannya, tetapi dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Juga dalam Injil itu ditunjukkan kesia-siaan. Seorang yang punya harta, ya, tanah yang menghasilkan harta yang begitu berlimpah, ya, panenannya gandum, dia dirikan gudang yang besar. Mungkin dia punya banyak mobil, ya, dia bisa beli mobil 10 meskipun dia pakai cuma 1 atau 2. Dia simpan di gudangnya, dia simpan emasnya, dia simpan uangnya, ya. Enggak cukup di bank, dia taruh di mana, di gudangnya, ya, dia gali tanah, simpan emas, simpan uang di situ. Tiba-tiba dia berpikir, oh, saya akan senang-senang, saya akan bahagia, saya akan tenang masa tua saya.
tiba-tiba mati. Untuk apa itu semua? Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh menikmati kekayaan, makan, minum? Apakah tidak boleh? Yang sebenarnya yang Yesus mau ajarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus itu tidak anti kekayaan, tetapi dia anti keserakahan, anti ketamakan, ya, di mana orang itu kecanduan terhadap uang atau harta. Dia memiliki keinginan yang tidak teratur terhadap yang namanya harta, kekayaan, sehingga dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menumpuk kekayaan. Dia bisa memeras orang, ya. Dia bisa mencelakai orang, dia bisa menipu orang, ya. Dia bisa bahkan membunuh orang, membunuh saingan bisnisnya bisa, ya, supaya bisnisnya hasilnya baik. Pertanyaannya, apakah ketamakan itu, kerakusan hanya menjadi godaan orang kaya? Apakah itu hanya untuk orang kaya? Tidak. Orang yang miskin juga bisa serakah. Serakah apa? Serakah terhadap mirip orang lain. Lalu apa yang dia lakukan? Dia judi. Ya, dia pinjam orang, pinjaman, ya. Mungkin judi online, mungkin pinjaman online. Tetapi dia nggak bisa balikin uangnya itu. Kenapa? Dia serakah. Dia mau terus, meskipun nggak punya uang, dia mau terus. Dia nggak sadar dia miskin, tetapi dia tetap rakus, dia tetap tamak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tipu sana sini, dia bohong sana sini, pinjam sana sini, bahkan dia bisa merampok dan menyakiti orang lain. Kerakusan. Ini bukan hanya godaan bagi orang kaya, tetapi juga orang miskin juga punya godaan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita itu punya kesenangan terhadap makan dan minum? Sesungguhnya sang pengkhotbah mengatakan demikian, Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi bersenang-senang karena makan, bersenang-senang karena minum, bersenang-senang karena jeripayah kita, itu boleh-boleh saja. Ya. Karena apa yang kita makan, minum, ya, hasil usaha kita, itu juga ada berkat Tuhan di situ. Ya. Ada rahmat Tuhan di situ. Boleh saja kita bersenang-senang, boleh. Tetapi asal jangan kecanduan, asal jangan melekat padanya, asal jangan rakus, ya. Boleh saja, ya. Kalau misalnya sudah rakus, itu ibaratnya itu minum air laut, haus lagi, dan tidak akan pernah terpenuhi. Jadi kalau misalnya masih sehat, lalu bisa makanan-makanan enak, nikmatilah itu, bersyukurlah, ya. Bersyukur untuk itu. Misalnya bekerja lalu bisa bangun rumah, bersyukur, ya, yang baik, punya mobil yang baik, sekolah-sekolah anak yang baik, bersyukur untuk itu. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, bersyukur hal itu. Ya. Dan juga solusinya Rasul Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas. Artinya arahkanlah pandangan kita, cara berpikir kita seperti Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus itu kaya, dia sungguh-sungguh kaya, tetapi dia tidak pelit. Tidak, dia murah hati. Dia tidak mencari kepuasan dirinya sendiri, tidak. Dia membagikan berkatnya, pengampunan, pemulihan, orang yang kelaparan dia berikan makanan. Lalu Yesus juga mengajarkan tentang bahwa harta itu adalah tanda kasih Allah, ya, yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Dalam Matius 25 disebutkan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Loh, makanan itu apa? Yaitu kekayaan. Ya. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Jadi
Harta kekayaan kita, itu kita bisa berikan kepada orang lain. Ya, sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Ya. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Ketika aku kebingungan, engkau memberitahu aku. Ketika aku tidak punya pengetahuan, engkau memberikan pengetahuan, engkau memberikan kebenaran. Ketika aku sedang bimbang, engkau memberikan aku kepastian. Ketika aku tidak punya keahlian, aku tidak punya kemampuan, engkau mengajari aku. Ketika aku tidak berkembang, engkau membuat aku bertumbuh dan berkembang. Jadi harta yang kita miliki itu bukan hanya harta fisik, materi, juga pengetahuan yang kita miliki, kemampuan, talenta yang kita miliki. Itu kita bisa bagikan pada orang lain. Dan itu bisa menjadi sarana untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Kita boleh saja memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki kemampuan, talenta, kecerdasan. Boleh saja, kita bersyukur bisa menikmati itu. Ya. Tetapi kita diajak untuk menikmatinya tetapi tidak kecanduan. Yesus mengajarkan waspadalah terhadap keserakahan. Jadilah murah hati. Dan kemurahan hati berarti kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Yang miskin, yang menderita, yang tidak punya pengetahuan, yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak bisa tumbuh dan berkembang. Kemurahan hati adalah obat dari keserakahan. Daripada dikendalikan, dikontrol oleh kekayaan, jadikanlah kekayaan sarana untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Kita boleh saja mencari dan menikmati kekayaan tanpa menjadi kecanduan terhadapnya. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap bahaya ketamakan.